Bayangkan kalian berangkat kerja saat hujan deras. Di tangan kiri ada payung tipis dan di tangan kanan ada koper bocor berisi dokumen penting. Tiba-tiba seseorang menawari kalian payung koper 2-in-1 yang katanya dapat melindungi sekaligus menampung seluruh barang bawaan kalian. Kedengarannya keren bukan? Sampai kalian sadar, payungnya tetap bocor dan koper makin berat karena ada airnya. Begitulah asuransi investasi yang sering dipasarkan. Dua fungsi dalam satu produk yang gagal memberikan perlindungan ataupun juga imbal hasil atau return. Dalam video ini saya tunjukkan kenapa kalian wajib memisahkan antara payung dengan koper supaya keluarga terlindungi dan uang kalian bekerja sejak hari pertama. Siapkan kopi, catatan, dan konsentrasi. Mari kita mulai karena keputusan asuransi hari ini menentukan masa depan kalian puluhan tahun esok. Pertama-tama, kita harus paham kenapa asuransi itu diciptakan sebelum menilai produk apapun. Asuransi lahir dari fakta sederhana. Musibah besar itu jarang terjadi, tapi kalau terjadi biayanya sangat mencelakakan buat kita. Bayangkan kalian tinggal di kompleks yang rawan kebakaran. Setiap rumah menyisihkan sedikit uang kas secara bersamaan. Sewaktu satu rumah terbakar, dana itu akan digunakan untuk menanggung biaya perbaikan sehingga pemilik rumah yang terbakar itu tidak bangkrut sendirian. Esensinya, premi mengubah resiko pribadi yang fatal menjadi beban kolektif yang dapat diprediksi. Jadi asuransi itu seharusnya bukan untuk mencari untung. Ini penting ya, ini adalah fondasi untuk bertahan hidup. Itulah kenapa asuransi sering disebut payung pengaman keuangan keluarga. Jika tujuannya bertahan, jenis resiko apa yang sebenarnya layak dipindahkan? Nah, ini pertanyaan menarik. Secara umum tuh sebenarnya kalau untuk kita pribadi ya hanya ada dua resiko, yaitu resiko kematian dini dan yang kedua adalah resiko biaya medis besar. Keduanya memenuhi 3 kriteria, yaitu jarang, mahal, dan di luar kendali penghasilan harian kita. Tergelincir di kamar mandi dan butuh operasi sampai 500 juta. Tabungan kalian mungkin habis. Atau misalnya kalian meninggal saat anak masih kecil. Kemudian gimana kalau ada cicilan rumah yang baru berjalan? Keluarga kehilangan sumber nafkah. Oleh karena itu, polis utama yang relevan hanyalah term life untuk jiwa, asuransi jiwa, dan health insurance untuk kesehatan. Itu 2 polis yang paling penting. Segala macam embel-embel investasi lainnya hanyalah distraksi mahal. Investasi di sisi lain berfungsi untuk mengembangbiakan uang. Persentase return tinggi baru berguna jika modal yang kalian tanam itu utuh sejak hari pertama, bukan setelah disunat biaya akuisisi 5 tahun berturut-turut. Karena itu, menyatukan proteksi dengan investasi itu ibarat memasak nasi dan menggoreng ikan dalam panci yang sama. Nasinya jadi berminyak, ikannya tapi cuma setengah matang, nggak kriuk-kriuk gitu ya. Jadi pisahkan alatnya, maka hasilnya akan maksimal. Premi kecil menjaga bahaya besar, dan investasi yang murni bertarung sendiri di reksadana, obligasi, atau saham pilihan kalian. Kalian mendapatkan makanan lengkap tanpa mencuci ulang alat masak tiap kali kalian harus makan. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak perlindungan tuh yang cukup? Gimana cara hitungnya? Pertama, kalian hitung dari nilai ekonomi diri kalian dulu. Berapa rata-rata pengeluaran keluarga kalian per tahun, itu kalian kalikan 10 atau 15 kali. Itulah nilai uang pertanggungan ideal atau UP ideal ya. Kemudian tambahkan inflasi 3% sebagai penyesuaian berkala. Setelah polis aktif, jadwalkan audit setiap 5 tahun, atau ketika misalnya ada anak yang baru lahir, atau kemudian kalian melakukan kredit rumah, atau ada lonjakan penghasilan. Tujuannya itu adalah payungnya tuh tetap lebar saat hujan makin deras. Jangan sampai payungnya itu mengecil sementara keluarga makin besar, nanti ada yang tidak tetap akan kena hujan. Itu bahaya sekali. Itulah kenapa pentingnya melakukan audit. Tanpa kalian melakukan disiplin peninjauan, polis itu akan nilainya mengecil, perlahan seperti kaos kaki favorit yang terus dicuci. Ingat, proteksi itu bukan beli sekali lalu dilupakan. Itu adalah komitmen berkelanjutan. Dengan begitu warisan kalian itu bernilai real, bukan angka kertas mata. Kalau boleh jujur ya, nilai 1 miliar sekarang tuh mungkin terlihat sangat besar. Tapi, bagaimana kalau buat anak kalian yang mungkin sekitar 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, apakah 1 miliar bernilai sama seperti nilainya sebesar sekarang? Saya rasa tidak, karena kalau zaman bapak saya ya, nilai 100 juta itu udah cukup mungkin dibuat beli rumah dan tanah. Tapi 100 juta sekarang, bahkan beli mobil LCGC pun itu tidak cukup. Jadi itulah kenapa kalian perlu melakukan audit. Dan nilai UP itu harus berdasarkan nilai UP real yang kira-kira 20-30 tahun lagi diterima anak kalian, apakah hasilnya relevan atau enggak. Jadi seperti itu. Ada satu alasan unit link itu kenapa laku keras, yaitu adalah kemalasan kita dalam memisahkan antara dua kebutuhan berbeda, yaitu kebutuhan untuk perlindungan dan kebutuhan untuk pertumbuhan uang kita.
menjadi satu produk tunggal yang kelihatannya simple. Sales mencium celah itu lalu menawarkan kita semacam pagar rumah yang bisa berubah juga menjadi pohon yang berbuah. Mari kita bongkar mekanisme penipuan resminya lapis demi lapis. Yang pertama, biaya akuisisi. Potongan besar di depan pada 5 tahun pertama kalian membayar premi. Premi ini bukan untuk melindungi jiwa kalian ataupun dicemplungkan ke pasar modal. Premi ini digunakan untuk apa? Membayar biaya akuisisi, yaitu komisi agen, bonus manajer, overhead perusahaan. Rasio potongannya pun berlimpah, tetapi ilustrasi umumnya seperti ini yang kita lihat di tabel ini ya. Jadi total 5 tahun kalian, yang kalian store 10 juta setahun selama 5 tahun, mungkin hanya cuma 18 jutaan yang masuk ke investasi. Sisanya lenyap jadi gaji orang lain. Kalau kalian membatalkan polis di tahun ketiga karena sadar kalian tertipu, nilai tunai kalian tuh nyaris nihil. Inilah jebakan yang disebut golden handcuff. Makin lama bertahan, kalian akan merasa sayang untuk keluar, meski kalian sadar sebenarnya ini merusak sesuatu yang merugikan. Yang kedua, yaitu investasinya itu hanyalah di investasi fund kelas 2. Dana sisa tadi tidak ditanam di reksadana pabrik yang unggulan, melainkan fund eksklusif milik perusahaan asuransi. Ciri-cirinya apa? Pengelolaan biayanya tinggi, manajemen fee itu 2-3% per tahun, plus fee asuransi, plus fee administrasi. Jadi return tuh hanya harus menembus 5-6% hanya untuk kembali ke titik nol atau impas. Kinerjanya itu mediocre karena mereka memiliki captive market. Manajer dananya tidak perlu bersaing head-to-head dengan platform terbuka atau reksadana lainnya. Banyak produk itu gagal mengalahkan reksadana pasar uang. Dan itu pun karena pilihannya juga terbatas. Paling banyak mungkin cuma 4 atau 5 varian seperti money market, equity, income, equity, dan lain-lainnya. Semuanya label yang dipegang dalam grup yang sama. Ibarat makan di kantin satu menu. Mau nggak mau ya kalian harus telan reksadana dari, maksudnya pengelola dari investasi unit link tersebut. Beda kan kalau misalnya kalian investasi di Bibit atau di Bareksa, kalian bisa lihat mana fund reksadana yang kinerjanya paling bagus ya kalian investasi di sana. Kalau kalian investasi di unit link, kalian nggak memiliki pilihan seperti itu. Kalian harus nurut aja mau diinvestasikan di mana. Yang ketiga yaitu mitos premi gratis setelah tahun ke X atau tahun kesekian. Janji paling sering yang diutarakan oleh sales, nanti bunga investasinya tuh dapat menutup premi. Jadi kalian nggak perlu bayar setoran lagi untuk asuransi ke depannya. Tapi coba kita hitung kasar ya. Misal setelah nilai biaya akuisisi, nilai portofolio kalian tersisa itu sebesar 30 juta di tahun ke-6. Premi tahunan kan 10 juta. Sesuai ilustrasi tadi, agar premi tertutupi, returnnya tuh harus 33% setiap tahun. Itu setelah semua biaya. Apakah realistis? Biaya manajemen fee ditambah biaya lain-lainnya tuh artinya tuh apa? Portofolio itu kalian harus tumbuh 37% real. Di pasar yang rata-rata cuma tumbuhnya 7% bruto. Target itu sangat nggak masuk akal. Bahkan ketika kalian investasi di reksadana saham pun, kalian hitung rata-rata IHSG selama 15 tahun terakhir. Apakah bisa menghasilkan rata-rata 33% per tahun? Nggak ada, jauh sekali. Bahkan kalau kita lihat saham seperti, kita ambil saham lah, saham cherry picking sedikit, kita ambil saham seperti BCA itu nggak sampai 33% per tahun selama 20 tahun terakhir. Jadi mitos bahwa hasil investasi dapat menutup premi itu hampir mustahil. Keempat, yaitu ada risiko nilai tunai nol. Polis unit link punya biaya proteksi yang meningkat seiring umur. Kenapa? Ya karena ketika semakin tua kita, semakin tinggi probabilitas kematiannya. Jadi ketika kalian menginjak usia 45-50 tahun, biaya perlindungan, biaya asuransi itu bisa melonjak secara eksponensial. Jika portofolio lambat, seluruh saldo itu bisa habis hanya untuk membayar biaya tersebut. Yaitu yang menyebabkan akhirnya apa? Kondisi nilai tunainya nol. Ketika itu terjadi, kalian wajib top up. Premi jauh lebih besar atau polis lapse atau otomatis investasi yang seharusnya unit link yang seharusnya kalian anggap sebagai investasi akhirnya berubah menjadi beban buat kalian. Dan yang kelima yaitu ilusi transparansi. Sales sering membawa ilustrasi tebal berwarna, lengkap seperti dengan grafiknya yang terlihat cantik. Dan tentunya pasti naik grafiknya. Tapi hati-hati, angka return yang digembungkan itu memakai asumsi apa? Biasanya 12-15% tahunan return tahunan, padahal return IHSG itu berapa? 7% tok. Belum lagi asumsi biayanya itu sangat kecil, menyembunyikan biaya akuisisi raksasa di catatan kaki atau footnote-nya.
Kemudian simulasinya tuh tanpa inflasi. Angka miliaran di masa depan terlihatnya besar, padahal nilai realnya bisa separuh, seperti yang saya sebut tadi ya. Intinya, unit-link memadukan biaya tinggi dan performa yang rendah. Yaitu keduanya itu akan membuat menjadi resep gagal dalam berinvestasi. Kalian membeli payung berlubang sekaligus koper bocor, lalu membayar ekstra untuk tambalan yang tidak pernah selesai. Itulah esensi dari unit link. Setelah membuang ilusi 2-in-1 tadi, kita kembali ke esensi asuransi, yaitu apa? Proteksi murni. Jadi ada 3 opsi utama untuk asuransi jiwa. 2 itu bisa dipertimbangkan, 1 sebaiknya dihindari. Yang pertama itu apa? Term life. Ini payung terpercaya. Produk yang paling sederhana yaitu apa? Kenapa sederhana? Karena preminya tetap. Kemudian masa kontraknya terbatas. Misalnya 10, 20, atau 30 tahun. Kemudian uang pertanggungannya sangat besar. Jika tertanggung meninggal dalam 1 periode waktu, maka ahli waris akan menerima UP atau uang pertanggungan penuh. Jika selamat, polis selesai tanpa nilai tunai. Keunggulannya apa? Yang pertama, efisiensi biaya. Premi itu jauh lebih murah ketika kalian menggunakan asuransi term life ini. Jadi memungkinkan kalian untuk membayar untuk memperoleh UP 10-15 kali pengeluaran tahunan. Kemudian transparan. Tidak ada investasi, tidak ada komponen tersembunyi. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Setelah kontrak habis, kalian bisa memperpanjang lagi atau menambah UP-nya atau berhenti menyesuaikan kebutuhan keluarga. Kekurangannya apa? Ya, premi hangus jika tidak ada klaim. Namun ingat, tujuan asuransi itu apa? Untuk melindungi diri dari resiko. Hangus ya berarti kalian sehat atau kalian masih hidup. Ya bersyukur dong. Yang kedua yaitu whole life atau endowment. Praktis tapi mahal. Whole life ini menjanjikan proteksi seumur hidup. Plus nilai tunai bertahap. Jadi sebenarnya mirip tabungan berbungkus asuransi. Karena kan suatu saat kita pasti mati. Jadi ya preminya yang kalian bayarkan suatu saat juga pasti akan cair, akan diterima oleh ahli waris. Tapi otomatis preminya ini jauh lebih mahal dibandingkan term life. Jadi pilihan ini sebenarnya hanya masuk akal untuk apa? Untuk orang yang calon pewaris aset besar yang butuh likuiditas instan guna bayar pajak waris. Jadi kalau orang tuanya meninggal, mereka akan dapat terima yang sangat besar. Atau yang kedua adalah individu yang kurang disiplin dalam menabung secara terpisah dan rela membayar lebih demi keterpaksaan daripada uangnya dipakai untuk ini itu. Jadi pakai aja buat whole life. Tapi kalau untuk kebanyakan keluarga kelas menengah, lebih baik membeli term life yang sebesar mungkin dan diinvestasikan di reksadana yang terpisah. Kombinasi ini biasanya akan menghasilkan produksi yang sama, akumulasi yang lebih tinggi, dan fleksibilitas yang lebih baik. Yang ketiga, return of premium atau disebut ROP. Ini sebenarnya mirip seperti term life, namun bedanya kalau tidak ada klaim, maka ROP ini menjanjikan premi kembali 100% di akhir periode. Kedengarannya jadi seperti asuransi gratis, padahal uang yang kembali itu kan sebenarnya apa? Sudah lewat jaraknya sekitar 15-20 tahun. Secara matematis saja ya, kalian sebenarnya meminjamkan uang ke perusahaan asuransi dengan bunga hampir 0. Jadi pilihan efektifnya apa? Tergantung. Pilihan ini, ROP ini cocok kalau kalian merasa rugi membayarkan term life dan tidak terjadi apa-apa selama periode asuransi. Dan ingin setidaknya ketika di akhir masa periode asuransi, kalian yang mendapatkan sesuatu lah. Tapi sebenarnya dengan UP yang sama, kalian wajib bayar premi bisa 2 atau 3 kali lebih tinggi dibandingkan term life. Selain 3 macam asuransi jiwa tadi, ada banyak macam asuransi. Tapi yang saya mau fokuskan yang penting itu adalah asuransi kesehatan. Lebih tepatnya ada asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Asuransi kesehatan itu kalian bayar premi. Dan kalau selama masa asuransi, kalian kena penyakit dan harus opname atau operasi di rumah sakit, asuransi akan menanggung biaya pengobatan kalian sesuai dengan manfaat dari asuransi yang kalian pilih. BPJS pada dasarnya juga termasuk asuransi kesehatan. Kalau asuransi penyakit kritis ini beda lagi. Ini seperti asuransi jiwa, namun bedanya uang klaimnya tuh bisa cair bukan ketika kalian meninggal, tapi ketika kalian terkena penyakit kritis, seperti misalnya kanker, jantung, gagal ginjal, dan macam-macam. Duit yang cair tuh bebas dibuat apapun, jadi tidak harus dibuat untuk pengobatan. Asuransi kesehatan itu, jadi kalau kita bilang asuransi kesehatan itu wajib. Tapi kalau asuransi penyakit kritis, ini sebenarnya saya rasa juga penting. Tapi memang tidak bisa, memang harus diakui bahwa asuransi penyakit kritis termasuk biayanya mahal, sangat mahal. Jadi ya bisa dipertimbangkan, tapi asuransi kesehatan itu wajib. Nah, gimana cara menentukan asuransi dan investasi yang tepat untuk kalian? Yang pertama, seperti saya bilang tadi, hitung kebutuhan UP atau uang pertanggungan kalian. Ambil total pengeluaran keluarga, itu kemudian kalian kalikan 10-15 kali.
Jadi misalnya kalau setiap tahun keluarga pengeluarannya 100 juta, ya berarti kalian membutuhkan UP setidaknya 1M atau idealnya 1,5 M. Yang kedua, kalian pilih saja term life. Ini saran saya, kalian pilih saja term life sebagai tulang punggung asuransi dan alokasikan premi paling kecil untuk UP paling besar. Jadi dengan term life kalian bisa memperoleh UP yang, maksudnya dengan dana yang sama kalian bisa memperoleh UP yang lebih besar, bahkan mungkin bisa saja bukan cuma 10 sampai 15 kali, tapi bisa 15 sampai 20 atau bahkan 20 sampai 25 kali. Itu sangat membantu kalau terjadi sesuatu. Kemudian tentu saja seperti saya bilang tadi, tambahkan health insurance dan kalau memungkinkan tambahkan juga untuk penyakit kritis. Ini bukan rider tapi polis terpisah agar aturan klaimnya lebih jelas. Jadi jangan biasakan gabungan jadi satu. Asuransi jiwa tambah asuransi kesehatan tambah asuransi penyakit kritis. Kalau bisa bisakan satu persatu agar klaimnya itu lebih enak, syaratnya jelas. Kemudian tentu saja jangan lupa untuk review setiap 5 tahun sekali. Sesuaikan UP sesuai dengan inflasi dan juga jumlah tanggungan atau perubahan tanggungan. Kalau misalnya punya anak, ya otomatis kalian harus rubah UP kalian. Atau misalnya pengeluaran keluarga setiap tahun juga akan berubah ketika ada perubahan lifestyle. Jadi kesimpulannya apa? Asuransi tradisional yang tepat bekerja seperti helm. Murah, sederhana, dan dipakai hanya saat terjadi kecelakaan. Unitlink itu menjanjikan helm plus speaker Bluetooth plus lampu neon dan macam-macam lainnya. Akhirnya berat di kepala, mahal di kantong dan tetap tidak menambah keselamatan apa-apa. Itulah kenapa saya rekomendasikan term life. Pilihan yang sederhana, perlindungannya besar dan investasikan sisanya. Itulah resep finansial sehat tanpa drama. Kebanyakan orang itu menandatangani polis seperti menginstal aplikasi, klik accept tanpa membaca syarat-syarat dan ketentuannya. Bedanya kalau aplikasi bermasalah kalian bisa uninstall langsung. Jika polis salah, keluarga bisa bangkrut. Jadi mari kita bahas syarat-syarat kecil yang menentukan hidup mati dari klaim asuransi kalian. Yang pertama untuk yang sebelum polisnya terbit dulu, ada pre-existing condition. Itu segala keluhan kesehatan yang pernah tercatat, bahkan keluhan ringan seperti MAH, itu dapat dipakai perusahaan untuk menolak klaim kalian. Jika kalian nggak jujur, polis ini ibarat payung kertas. Tampaknya ada payungnya, tapi sobek ketika ada hujan. Yang kedua yaitu contestability period. Itu umumnya sekitar 24 bulan. Jadi 2 tahun pertama, perusahaan bebas membatalkan polis jika menemukan ketidakakuratan material. Salah satunya menulis tinggi badan saja bisa jadi peluru kalau tidak jujur atau tidak sesuai. Jadi saran saya lakukan medical check-up resmi. Hasil laboratorium itu bisa menjadi bukti bahwa kalian telah terbuka 100%. Yang kedua itu syaratnya setelah polis aktif. Ada pertama waiting period, yaitu beberapa penyakit yang kritis baru ditanggung setelah 90-180 hari. Artinya tanggal mulai di kartu bukan jaminan penuh. Tandai kalender, jangan merasa sudah aman terlalu cepat. Lihat waiting periodnya. Kemudian ada juga grace period, yaitu kalau misalnya kalian telat bayar premi, itu umumnya ada masa tunggu lah sekitar 30 hari. Banyak orang mengartikan grace period ini adalah jatuh tempo baru dan terbiasanya menunda mendekati jatuh tempo tersebut. Tapi begitu terpeleset 31 hari, ini polis bisa lapse. Yang ketiga yaitu klausul pengecualian. Polis memuat daftar cara mati dan sakit yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Contohnya universalnya bunuh diri pada 2 tahun pertama, atau terlibat tindakan kriminal, perang, terorisme, atau juga penilaian berdasarkan hobi atau pekerjaan yang berisiko, misalnya naik gunung, diving, atau balap motor. Jika aktivitas tersebut rutin namun tidak dilaporkan, kalian bisa gugur, walau kalian meninggalnya di kamar hotel, bukan di tebing. Jadi kalian perlu baca daftar dan garis bawah setiap syarat yang berpotensi relevan. Yang keempat yaitu rider. Rider ini adalah biasanya dianggap sebagai syarat tambahan yang juga bisa memberikan manfaat tambahan juga buat pemegang asuransi. Tapi perlu kalian pahami bahwa setiap rider memiliki pasalnya sendiri. Misalnya seperti rider waiver of premium, ini yang paling umum yang ditawarkan. Jadi premi dibebaskan kalau terjadi cacat total. Definisi cacat mereka tuh biasanya sangat ekstrim. Misalnya harus kehilangan 2 anggota gerak, atau misalnya buta total. Jadi kalau lumpuhnya cuma setengah badan, itu tidak otomatis dianggap tidak lolos syarat cacat. Kemudian ada juga rider seperti accidental death benefit. Misalnya uang pertanggungan bisa double jika wafat karena mengalami kecelakaan dalam 90 hari sejak kejadian. Tapi bagaimana kalau kecelakaan kemudian meninggalnya hari ke-91?
Kadang itu rider bisa dianggap hangus karena meninggalnya kan harusnya dalam 90 hari. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Intinya polis asuransi itu adalah kontrak hukum, bukan brosur marketing saja. Setiap koma bisa menggeser miliaran rupiah. Jadi baca, pahami, dan perbarui. Atau kalian harus membayar mahal untuk kebodohan kalian nantinya. Memilih perusahaan asuransi itu seperti memilih partner dalam ketika kalian mendaki gunung. Kalau kalian ingin teman yang kuat, berpengalaman, dan tidak kabur saat badai, rekrut adalah 5 filter untuk menyingkirkan teman yang dapat mendadak lelah atau merepotkan kalian. Yang pertama, risk-based capital lebih dari 400%. RBC mengukur tebalnya bantalan modal perusahaan asuransi. Batas minimum OJK itu 120%, tapi itu nilai pas-pasan. Cari perusahaan dengan RBC di atas 400%, atau di atas 600%, atau bahkan di atas 1000%. Ini seperti kalian mencari teman yang benar-benar sudah berpengalaman dalam mendaki gunung. Ini semua dapat kalian lihat di laporan keuangan publik di perusahaan asuransi. Tinggal kalian Google saja. Yang kedua, usia dan skala aset. Carilah perusahaan yang umurnya di atas 25 tahun dan telah mengelola aset triliunan rupiah. Dan juga sudah terbukti melewati berbagai krisis 98, 2008, krisis pandemi, dan macam-macam lainnya. Kalau bisa hindari perusahaan asuransi yang masih startup. Asuransi ini untuk 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, bukan 5 tahun ke depan. Jadi carilah perusahaan yang kalian yakin akan tetap eksis hingga ketika anak kalian membutuhkannya nanti. Dan kemudian carilah perusahaan asuransi yang memiliki reputasi klaimnya itu lancar. Gunakan metode 3 lapis yang biasa saya gunakan. Yang pertama, cari Google. Ketik nama perusahaan, kemudian klaim ditolak. Jadi misalnya, saya nggak mau sebut merek lah, tinggal tulis mereknya, kemudian ditambah klaim ditolak. Dalam 12 tahun, bulan terakhir, berapa banyak perusahaan tersebut muncul dalam kasus. Kemudian coba kalian cari di forum-forum, misalnya bisa di Facebook, bisa di Reddit, atau forum lainnya. Cari testimoni positif atau negatif. Kalau misalnya ada satu perusahaan, ada 1-2 testimoni negatif, itu wajar. Tapi kalau kalian lihat perusahaan testimoni negatifnya itu saja, nah itu kalian perlu perhatikan. Coba kalau kalian bisa lakukan survei internal, misalnya kalau kalian ada teman yang bekerja di rumah sakit, tanya kira-kira di rumah sakit itu biasanya orang klaim yang disetujui itu dari asuransi mana. Nah itu bisa menunjukkan apakah klaimnya itu bisa mudah atau enggak. Nah syarat keempat apa? Yaitu DNA produk dari perusahaan tersebut. Coba kalian buka website dari perusahaan tersebut. Kira-kira produk apa yang paling getol dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kelima, coba kalian tes birokrasi. Sebelum kalian menentukan, lakukan stress test terhadap pelayanan asuransi tersebut. Misalnya, untuk formulir klaim. Coba kalian lihat formulir klaimnya berapa. Apakah mudah atau tidak? Apakah misalnya harus minta legalisir ke RT, RW, dan macam-macam lainnya. Nah, kalian itu penting karena bayangkan nanti ketika keluarga masih berduka, mereka mau klaim itu segitu susah. Nah kan ya nggak enak kan. Ya cari saja perusahaan yang klaimnya mudah. Kemudian coba kalian hubungi call center. Seberapa cepat mereka merespon telepon dari penggunanya. Atau misalnya kalau kalian menggunakan harus chat, apakah seberapa responsif. Jangan sampai kalian pilih perusahaan yang ketika mau klaim harus chat dan baru 15 menit baru ditanggapi. Itu sangat no. Kemudian kalian lihat aplikasi mobilenya. Apakah bisa cek nilai tunai dan upload dokumen secara langsung. Ini fitur yang kelihatannya simpel tapi juga sangat memengaruhi bagaimana klaimnya nanti. Jadi gimana langkah eksekusinya? Jadi dari tadi kalian sudah lakukan filter, pilih 3-4 perusahaan yang lolos filter. Biasanya kalau perusahaan asuransi besar ya pasti lolos lah. Kemudian dari situ kalian pilih dengan UP yang sama berapa term preminya. Biasanya kalau selisihnya antara 10-15% itu masih wajar lah. Tapi kalau premi terlalu murah, nah itu kalian perlu perhatikan. Jangan bisa saja syarat klaimnya itu banyak. Ya sehingga ya pada akhirnya kan kalau terlalu murah kalian perlu curiga lah. Dan sampai ada sesuatu yang membuat itu murah tapi membuat ahli waris susah sekali untuk klaim. Jadi kesimpulannya audit sederhana ini akan menyingkirkan drama di esok hari. Jangan terpesona dengan tampilan website futuristis. Percayakan masa depan keluarga hanya pada perusahaan yang paling tebal modal, paling bebas drama, dan paling rajin membayar klaim asuransi. Hari ini kalian belajar bahwa memisahkan proteksi dan investasi tidaklah membutuhkan teori yang sangat rumit. Tetapi pengetahuan ini dapat menjadi garis pertahanan utama bagi kondisi finansial keluarga kalian.
Gunakanlah payung yang paling kuat, yaitu term life dan asuransi kesehatan murni. Lalu biarkan uang kalian tumbuh di kendaraan investasi yang berbiaya rendah. Jika video ini menambah keyakinan kalian dan pengetahuan kalian, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe ke channel Pelatih Finansial. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, saya Pelatih Finansial pamit dulu.